Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isar Nitya Priyatama dengan NIM 24040202094. Saya dari mahasiswa kelas konversi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang sudah saya buat terkait nyambung dengan tugas UTS dan tugas semester. Di sini saya mengambil judul atau topik yang kemarin dipilih dengan etika dan moral dalam berbagai ajaran agama. Nah, latar belakang yang saya ambil, etika dan moral merupakan pedoman untuk membedakan antara yang benar dan salah, membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Kemudian, ajaran agama memberikan kerangka nilai yang membentuk karakter individu dan komunitas, memberikan panduan hidup yang lebih bermakna. Jadi latar belakang yang saya ambil ini hampir berkesinambungan ya, antara benar dan salah. Jadi etika ada etika baik dan etika buruk, moral pun sama juga. Nah, tantangan modernisasi, kemudian perubahan sosial, perkembangan teknologi dan interaksi budaya yang kompleks dapat berdampak negatif terhadap perilaku manusia. Jadi sekarang perubahan sosial, apalagi perkembangan teknologi ya, teknologi sekarang seperti gadget dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi dampak negatif lah bagi manusia. Sebenarnya ada dampak positifnya, cuman balik lagi ke masing-masing manusianya ya. Kemudian pentingnya nilai moral. Nah, menggali kembali ajaran agama yang menekankan etika dan moral sebagai panduan hidup menjadi sangat penting. Jadi lebih ke story zaman dulu, atau kita sering-sering baca ya terkait ajaran agama. Jadi iman, etika dan moral kita mengikuti panduan menjadi yang dulu. Jadi hidupnya lebih positif. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa etika dan moral ya, agama Hindu. Ada yang pertama, Trikaya Parisuddha. Ajaran Hindu menekankan kesucian dalam pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai cara untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Kemudian ada Trihitakarana, menekankan hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia, dan alam menjadi pilar dalam membangun kehidupan yang seimbang dan bermartabat. Nah, di sini ada etika dan moral dalam agama Kristen. Yang pertama ada kasih, artinya mengasihi Tuhan dan sesama manusia sebagaimana diri sendiri, mendorong hidup dalam harmoni dan perdamaian. Kemudian ada kejujuran, selalu berkata dan bertindak dengan benar tanpa adanya tipu daya. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah, di sini ada etika dan moral dalam agama Buddha. Nah, yang pertama, jalan mulia berunsur 8. Artinya apa? 8 langkah untuk membimbing manusia menjadi kebahagiaan sejati dan pembebasan dari penderitaan. Kedua, ada ucapan benar, atau kita dengan berbicara dengan jujur, tidak memfitnah, tidak berbicara kasar, dan tidak menggunakan kata yang sia-sia, atau lebih kita kenal dengan sopan santun lah ya. Kemudian tindakan benar, perilaku yang tidak merugikan makhluk lain, seperti tidak mencuri, tidak melakukan kekerasan, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Jadi tidak merugikan makhluk lain lah lebih tepatnya. Nah, kemudian ada mata pencaharian yang benar, artinya memilih pekerjaan yang tidak membahayakan makhluk hidup atau bertentangan dengan prinsip etika, atau lebih kalau dalam bahasa Islam halal ya. Nah, persamaan, di sini ada persamaan dan perbedaan. Di sini tujuan bersama menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Nah, Hindu itu lebih ke menekankan ke harmoninya atau menekankan ke harmonisasinya. Kemudian Kristen menekankan kasih dan kebenaran Alkitab. Kalau Buddha berfokus pada pembebasan pikiran dan egois dari egoisme. Jadi lebih diatur lagi untuk egonya. Nah, di sini ada relevansi nilai-nilai etika. Yang pertama, harmonis, membangun hubungan yang lebih harmonis baik secara spiritual maupun sosial.
Jadi secara agama maupun secara bersosial dengan manusia itu kita membangun hubungan yang lebih harmonis atau lebih baik lah. Kemudian yang kedua ada adil, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, atau yang tadi itu termasuk relevansi nilai-nilai etika ya. Kemudian yang ketiga ada panduan praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Nah, kesimpulan 1, panduan berharga. Etika dan moral dalam agama memberikan panduan berharga dalam membentuk kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Jadi hidup kita lebih ada arahnya, atau kita tidak istilahnya kalau kita jalan itu enggak terlalu banyak berbelok-belok, atau kita ada panduannya. Kemudian solusi tantangan modern. Ajaran etika dan moral agama dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan moral modern. Dalam artian untuk kehidupan yang sekarang kan banyak istilahnya dampak-dampak negatif ya. Jadi kalau misalkan kita masih mengutamakan etika dan moral tersebut, kita akan menjadi hidupnya lebih positif lagi. Kemudian ada jembatan untuk toleransi. Nilai-nilai etika ini juga dapat menjadi jembatan yang memperkuat toleransi antara umat beragama. Jadi seluruh agama mengajarkan kebaikan lah istilahnya gitu. Kita tidak boleh saling mengejek ataupun apalagi sampai membuli agama lain lah, karena kita hidup juga sama-sama. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.